Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Anang Wiwit Sinudarsono. Hari ini kita belajar materi PS terpadu di poin konflik dan interaksi sosial. Jangan lupa klik subscribe dan like, komen juga share ya. Langsung saja kita masuk ke materi, yaitu konflik dan interaksi sosial. Interaksi sosial dalam keberagaman sosial budaya dapat menimbulkan konflik apabila tidak disikapi dengan bijak. Menurut Sarjono Sukamto, konflik adalah proses sosial ketika individu atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan disertai ancaman dan juga kekerasan. Nah, itulah konflik dan interaksi sosial. Bentuk-bentuk konflik interaksi sosial ini terbagi menjadi 3. Yang pertama dibagi berdasarkan cakupannya. Yang berdasarkan cakupannya ada 2, ada vertikal dan horizontal. Kemudian berdasarkan subjeknya terbagi menjadi 4, konflik interpersonal, intrapersonal, konflik individu dan kelompok, dan konflik antar kelompok. Kemudian yang berdasarkan cakupan wilayahnya ada konflik lokal, ada konflik nasional, dan konflik internasional. 3 poin ini kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Kita langsung saja. Yang pertama kita bahas konflik berdasarkan cakupannya. Ini tadi ada 2. Yang pertama adalah konflik horizontal, yaitu merupakan konflik yang terjadi antar individu dan antar kelompok yang memiliki kedudukan yang sama. Contohnya adalah ini kalian berinteraksi dengan kawan sesama siswa. Ini disebut dengan konflik horizontal. Kemudian yang kedua adalah konflik vertikal, merupakan konflik antar pihak dalam suatu struktur organisasi yang mempunyai derajat kedudukan yang berbeda. Misalnya konflik yang terjadi antar atasan dan bawahan dalam sebuah kantor. Itu ada konflik horizontal dan konflik vertikal. Kemudian yang selanjutnya, konflik berdasarkan subjeknya. Ini terbagi menjadi 4. Yang pertama konflik intrapersonal ya, merupakan konflik yang terjadi pada seseorang yang terjadi dengan dirinya sendiri. Ini konflik intrapersonal. Kemudian konflik interpersonal merupakan konflik yang terjadi antara individu dan individu lain karena perbedaan kepentingan dan keinginan. Kemudian yang selanjutnya konflik individu dan kelompok, merupakan konflik yang terjadi antara seseorang dan kelompok karena perbedaan kepentingan serta keinginan. Yang selanjutnya adalah konflik antar kelompok, terjadi antara suatu kelompok dan kelompok lain. Salah satu ciri konflik antar kelompok yaitu melibatkan massa. Kemudian yang selanjutnya adalah konflik berdasarkan cakupan wilayahnya. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah konflik lokal, yaitu merupakan konflik antar individu atau antar kelompok dalam lingkup dan skala wilayah yang relatif sempit. Kemudian konflik nasional terjadi antar kelompok masyarakat yang berada dalam satu negara. Kemudian yang selanjutnya konflik internasional yang melibatkan 2 negara atau lebih. Yang selanjutnya adalah konflik sosial yang menyebabkan konflik sosial ini terjadi. Ini yang pertama ada perbedaan latar belakang kebudayaan, kemudian perubahan nilai secara cepat, perbedaan individu, perbedaan kepentingan dan kesenjangan sosial, dan juga perbedaan status. Ada 5 faktor ya penyebab konflik sosial. Dampak konflik sosial. Kita masuk kepada materi yang selanjutnya, yaitu dampak konflik sosial. Dampaknya ini dapat meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Semakin solid justru karena adanya konflik. Kemudian yang selanjutnya menyebabkan kerusakan harta benda dan menimbulkan korban jiwa. Kemudian yang selanjutnya menimbulkan perubahan kepribadian pada individu, munculnya dominasi kelompok pemenang, menimbulkan keretakan hubungan antar individu atau kelompok. Yang terakhir menghidupkan norma lama dan menciptakan norma baru. Ini dampak dari konflik sosial. Kemudian
Yang selanjutnya adalah bagaimana upaya penyelesaian konflik sosial. Upaya penyelesaian konflik sosial ini ada 5 cara. Yang pertama ada mediasi, kemudian rekonsiliasi, kemudian arbitrasi, kemudian kompromi, dan yang terakhir adalah negosiasi. Nah, 5 upaya ini dapat ditempuh. Kemudian yang terakhir adalah ini ada integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan pembaruan beberapa unsur yang berbeda menjadi satu kesatuan utuh. Integrasi sosial di Indonesia tercipta karena adanya interaksi sosial yang bersifat positif di tengah keberagaman sosial budaya. Bagaimanakah proses terbentuknya integrasi sosial dalam masyarakat? Bisa dilihat di gambar sebelah itu. Itu adalah bentuk bagaimana integrasi sosial itu terjalin, yaitu kerjasama dalam masyarakat yang terjadi secara sukarela karena adanya sebuah permasalahan yang perlu diselesaikan secara bersama-sama. Nah itu ya gambarnya ya, bisa lihat. Itu adalah orang yang bergotong royong atau kerja bakti gitu ya. Nah, integrasi sosial dalam masyarakat plural tercipta jika antar individu atau kelompok ini saling toleransi dan saling menghormati. Kemudian, yang selanjutnya adalah menurut William Ochsbaum dan Meyer Nimkov, integrasi sosial ini dapat terwujud jika memenuhi syarat. Yang pertama, anggota masyarakat menyadari kebutuhan untuk saling mengisi. Kemudian yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan konsensus. Yang ketiga, norma dan nilai sosial berlaku cukup lama, tidak berubah, dan terus-menerus secara konsisten. Nah, menurut William Ochsbaum dan Meyer Nimkov terkait dengan integrasi sosial. Kemudian yang selanjutnya, anak-anakku sekalian, integrasi sosial ini memiliki bentuk dan sifat, ya, memiliki bentuk dan sifat. Ada 3. Yang pertama itu ada integrasi fungsional. Integrasi fungsional adalah integrasi yang terbentuk karena adanya ketergantungan di antara unsur-unsur dalam masyarakat. Kemudian yang kedua adalah integrasi normatif, yaitu integrasi yang terjadi karena adanya kesepakatan nilai, norma, dan cita-cita bersama. Kemudian yang selanjutnya adalah integrasi koersif, yaitu integrasi yang terbentuk karena adanya paksaan. Paksaan biasanya berasal dari pihak yang memiliki kekuasaan yang lebih besar. Nah, ada 3 bentuk ya, integrasi normatif, koersif, dan fungsional. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor pendorong integrasi sosial. Faktor pendorong integrasi sosial. Yang pertama, mengembangkan sikap saling menghargai suku bangsa atau etnik lain dan kebudayaannya. Kemudian adanya sikap terbuka dengan golongan yang berkuasa. Kemudian adanya persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Kemudian yang selanjutnya adalah kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Kemudian yang selanjutnya adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Kemudian adanya pernikahan campuran atau amalgamasi. Yang terakhir adanya musuh bersama dari luar. Nah, selain faktor pendorong integrasi sosial, ini ada yang namanya faktor penghambat tentunya. Ada faktor pendorong, ada faktor penghambat. Apa saja faktor penghambat integrasi sosial? Ada 3. Yang pertama, kondisi masyarakat yang terisolasi, kemudian pengetahuan masyarakat yang rendah, dan perasaan superior kelompok-kelompok tertentu. Baik, demikianlah materi pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di
materi selanjutnya. Jangan lupa komentar kalian ditunggu. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Itu udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.